Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia telah menyelamatkan kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian. Tuhan, Kau Gembala yang baik. Pujian ini mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala yang menuntun hidup kita. Kita akan dituntun dengan firman-Nya. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu, supaya kami menemukan kebenaran firman-Mu, dan semua kami yang beribadah, keluarga-keluarga yang beribadah, atau pribadi-pribadi yang beribadah, kami mau hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari 1 Petrus 5 ayat 1-3. Begini dikatakan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Firman ini berisikan tentang perintah dari Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Petrus kepada para penatua atau penilik jemaat. Penatua dari bahasa Yunani presbiteros, artinya orang yang dituakan, orang yang berpikir matang. Petrus memposisikan diri sebagai penatua, menjadi saksi dari penderitaan Kristus, dan dengan yakin akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 1. Dalam menghadapi tantangan di tengah pelayanan, sebagai sesama pelayan, hendaklah saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling meneguhkan bahwa di balik penderitaan yang dialami sebagai saksi Kristus, ada kemuliaan yang disediakan Allah kelak. Dan karena itu jangan menyerah, tetap semangat,
para penatua diajak, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ayat 2a. Gembala adalah salah satu jabatan rohani yang diberikan Allah kepada seseorang. Efesus 4 ayat 11. Mandat yang diberikan untuk menggembalakan bukan diberikan dari domba-domba, tapi diberikan oleh Allah. Karena itu, tugas kegembalaan harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan cara pertama, jangan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Artinya, dalam melaksanakan tugas sebagai gembala harus dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Semua dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah yang mempercayakan tugas itu. Kedua, jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Tugas yang dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan Allah. Makanya, semua dilakukan sebagai tanda pengabdian, tanda syukur, dan terima kasih kepada Allah yang mempercayakan tugas itu. Ketiga, jangan memerintah tetapi hendaklah menjadi teladan. Keteladanan sang gembala sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan pelayanan. Karena itu, sebagai gembala harus menjaga integritas, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, melayani bukan untuk dilayani. Keluarga yang diberkati Tuhan, kabar sukacita disampaikan kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun menghadapi berbagai penderitaan karena iman kepada Yesus, penderitaan itu tidak dapat membinasakan. Tetapi di balik penderitaan ada kemuliaan abadi, ada keselamatan kekal yang disediakan Allah bagi kita. Karena itu, hendaklah kita saling menasihati, saling menguatkan, dan saling meneguhkan mulai dari dalam rumah, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Dan sebagai pelayan, tetap semangat dalam melaksanakan tugas pelayanan, menggembalakan kawanan domba Allah, sebagaimana tema renungan ini. Yesus sebagai gembala yang baik harus menjadi model dalam melaksanakan tugas kegembalaan sebagaimana pujian tadi. Dan tugas itu harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak terpaksa tapi dengan sukacita. Tidak mencari keuntungan tapi pemberian diri dan rela berkorban. Tidak memerintah melainkan melayani dan menjadi teladan bagi anggota jamaat. Kalau demikian, maka hidup yang dijalani sekalipun menghadapi tantangan berat, kita akan bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan, dan karena itu, biar firman-Mu mengubahkan setiap orang yang beribadah. Apakah keluarga-keluarga yang beribadah, atau pribadi-pribadi yang beribadah, dimanapun mereka berada, hamba tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, dan Tuhan teguhkan, kuatkan, apalagi ketika menghadapi berbagai tantangan karena iman. Tuhan tolong supaya tidak menyerah, dan tidak ambil jalan pintas, dan tetap bertumbuh di dalam iman. Di tengah penderitaan, mereka mampu membuktikan kualitas iman di hidup ini. Dan Tuhan bawa kami untuk berjalan di jalan Tuhan. Buat kami berhasil dalam segala aktivitas. Dan kuduskan yang bersyukur ulang tahun pribadi perkawinan atau sukses dalam segala aktivitas. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi. Tuhan lakukan perkara-perkara besar di hidup ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian, firman, dan doa. Tuhan Allah menyertai kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung, aman, selamat, dalam lindungan Tuhan, siang dan malam, bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.